Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Budi Asih. Alhamdulillah berhadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah bersyukur kita pada malam hari ini masih diberikan nasihat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim, bermuhajat di masjid yang mulia ini, ini, dan pada malam hari ini akan diadakan tawafan sementara taklim yang dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Budi Asih. Bapak-bapak hadirin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang pertama-tama atas nama pengurus Masjid Al-Mutmainnah tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus pada para jamaah yang hadir pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan pengajian rutin. Kemudian juga terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada orang-orang tua kita yang selalu hadir dan rutin melaksanakan pengajian rutin di Masjid Al-Mutmainnah ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan wabil khusus kepada guru kita Pak Kiai Ahmad Budi Asih yang tidak bosan-bosannya walaupun kegiatannya padat, pengajiannya padat, tapi dengan semangatnya, karena pengajiannya habis isya di waktu sudah malam, tapi beliau tetap nggak pernah absen. Alhamdulillah barangkali selama 1 tahun ini nggak pernah absen kecuali beliau ada kegiatan di luar. Jadi kami ucapkan terima kasih Kiai. Selama 1 tahun di dalam proses kita melaksanakan pengajian, banyak ilmu yang kita dapat tentunya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Dengan ilmu tersebut barangkali akhlak kita lebih baik, iman kita lebih baik, yang kita sering mengikuti pengajian. Jadi ikuti pengajian terus Pak. Nanti setelah Lebaran kita buka lagi. Mari kita ramaikan lagi pengajian kita ini. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa khairul bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Sahur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak terasa malam ini malam penghujung tawafan sementara pengajian di Masjid Jami' Mutmainnah. Kami pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah, para sahabat, pemuda-pemuda Majelis Taklim Al-Wasilah Masjid Mutmainnah yang dipimpin oleh para pusat wili dan Bapak Yusuf. Kami ucapkan kepada pengurus Masjid Jami' Mutmainnah serta jajaran serta pengasuh yayasan Masjid Mutmainnah dan seluruh para jamaah hadir yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk hadir di tengah-tengah para jamaah. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya miliki
yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dan bisa kita amalkan nanti bulan suci Ramadan. Kemudian kami mohon maaf apabila di dalam tutur kata ataupun perbuatan tingkah laku saya yang tidak pantas yang saya ucapkan ataupun yang saya perbuat, saya mohon maaf dan minta ridhonya. Kemudian saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah, khususnya ketua masjid dan ketua yayasan dan ketua majelis taklim Al-Wasilah atas hadiah-hadiah yang diberikan kepada saya begitu banyak yang tidak terhingga, baik secara langsung ataupun kebersamaan. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Saya nggak bisa membalas apapun kecuali doa. Mudah-mudahan seluruh jamaah para donatur diberikan banyak umur dalam keadaan sehat walafiat, ditetapkan iman dan Islamnya, dikabulkan hajatnya, diluaskan rezekinya. Mudah-mudahan sebagian harta yang dikeluarkan Allah balas dengan balasan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kita telah masuki tanggal 8 di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban salah satu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung karena diapit dengan 2 bulan yang mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tatkala akan datang bulan suci Ramadan, Nabi SAW beliau bersabda, "Ahlan wa sahlan syahrul mutahhar." Selamat datang bulan pesucian junub daripada dosa dan pembersihan jiwa telah datang di tengah-tengah kita. Kita akan sambut datangnya bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, syahrul ibadah, syahrul siyam, syahrul qiraatil Quran. Dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak ibadah dimulai daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban tatkala datangnya bulan Ramadan. Syahrul Rajab, syahrus sabat. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Wa Sya'ban syahrus suqya. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Sedangkan bulan Ramadan adalah memetik hasil dari apa yang kita tanamkan. Kita sambut datangnya bulan Ramadan itu diawali daripada bulan Rajab. Tatkala masuk bulan Rajab ini waktu tanamkan kebaikan, tingkatkan iman dan takwa, perbanyak amal-amal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan memperbanyak istighfar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Tatkala masuk bulan Sya'ban, islahi qalbi minal uyub, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hati daripada sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Hilangkan iri, dengki, ataupun gak senang dengan seseorang. Sebab itu adalah penyakit-penyakit hati yang mengerogoti diri kita di dalam amal kebaikan kita. Apalagi ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang penuh berkah. Makanya orang-orang tua kita dulu tatkala masuk bulan Sya'ban ataupun bulan Rawah, dikumpulkan sanak saudaranya, dikumpulkan anak menantunya untuk kumpul untuk sekedar duduk. Andai kata ada makanan yang ada itu disiapkan. Yang penting kumpul dengan keluarga, bikin rawahan. Walaupun cuma sekedar sayur asam aja, ame ikan tembak. Yang penting judulnya kumpul dan rawahan. Yang penting judulnya kumpul rawahan, saling maaf-maafkan antara satu dengan yang lain dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan secara tidak langsung, sengaja ataupun tidak. Makanya seseorang itu banyak dosa yang dilakukan, bukan saja sama teman, bukan saja sama tetangga, tapi banyak dosa yang kita lakukan yang mencegah diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala
dengan sebab dosa yang kita lakukan ame saudara kita. Ame siapa? Ame saudara. Makanya ame saudara ini harus akur-akur aja. Harus banyak sabarnya, lapangkan dada supaya cocok biar sama sejalan. Umpama ada sesuatu yang jelek, itu kita tinggalkan. Yang enggak bagus, kita bagus-bagusin. Yang cakep, kita cakep-cakepin. Kita cerita sama anak kita, sama istri kita, sama keponakan-keponakan kita. Jangan kita jelekin saudara kita di depan ponakan kita. Ataupun sama anak-anak kita yang mereka tidak tahu keadaan kita. Makanya harus didamaikan. Faslihu baina akhwaykum fattaqullah. Hendaknya kita damaikan. Kita sambung silaturahmi kepada sanak saudara. Kakala sesuatu yang terindah. Kakala orang tua kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala di bulan Rawah ini. Kemudian kumpul anak menantu serta cucu. Alhamdulillah. Tidak ada sesuatu nikmat yang dirasakan karena kumpul dengan keluarga. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah, jangan kalian berpecah belah. Dengan persaudaraan ittihadu quwwah. Dengan persaudaraan itu kuat. Dengan persatuan persaudaraan itu menjadi kuat. Udah kuat menjadi berkah. Luar biasa. Bangun ini masjid yang begitu megah, yang begitu besar, yang dipimpin oleh almarhum Bapak Haji Nasir bin Haji Mahin. Luar biasa. Andai kata beliau bisa datang kemari kakala tawakufan sementara di Masjid Mutmainnah, mereka yang telah di alamul barzakh pasti akan bilangin anak menantu serta cucu, karena begitu pahala yang besar, laksana gunung yang begitu besar yang beliau dapatkan di alamul barzakh. Kakala ditinggalkan sebidang tanah untuk pembangunan Masjid Mutmainnah. Alhamdulillah. Orang-orang tua kita dulu yang telah wafat, termasuk guru-guru kita, Murtali Gulaimi, ini datang guru-guru kita, termasuk Bandalo yang udah pulang ya kan? Termasuk Yasin, siapa lagi tuh? Bang Dadang yang sudah meninggal dunia. Kakala tawakufan, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan bagi mereka yang mempunyai keistimewaan ketika hidup di alam dunia, baik ibadah sholat yang diistiqomahkan, ataupun pembacaan Quran yang selalu dia baca, ataupun infak sedekah yang dikeluarkan, ataupun sering hadir majlis-majlis seperti ini. Tak kalah mereka wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, rutinitas yang biasa dikerjakan diberikan keistimewaan Allah Ta'ala, mereka bisa hadir di majlis ini. Para arwah mereka diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk datang ke majelis-majelis ini, karena waktu dulu di dunia mereka memperbanyak amal-amal kebaikan, diberikan kesempatan Allah Ta'ala di alamul barzakh untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, untuk menambah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya adalah di dunia. Ad-dunya darul amal wa akhiratu darul jazaa. Dunia ini adalah tempat tidak berbuat baik, sedangkan alamul akhirah adalah tempat balasan. Inilah tempat kita berpicu, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Nanti kita akan ketik nanti di akhirat. Apalagi Masjid Jami' Mutmainnah begitu indah, cuman kata ketua masjid ada kekurangan sana sini. Terutama adalah karpet yang ada di tengah-tengah kita. Kalian beli karpet yang cakep, karena masjidnya begitu indah, begitu bagus. Kalau karpetnya jelek, kagak apa, gak seimbang. Kagak seimbang. Kebanyakan sebelah sono-sono musola masjidnya jelek tapi karpetnya cakep. Kalau kita masjidnya bagus dan indah, kenyamanan didapatkan bagi orang yang datang kemari, apalagi ketika dia sujud, ketika dia duduk di antara dua sujud, ataupun dia sedang duduk i'tikaf membaca Al-Quran, tahmid dan zikir. Pahala yang Allah berikan bagi mereka yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk pembelian yang karpet.
Ini karpet kita jadikan selimut nanti di alamul barzakh. Dijadikan selimut nanti di alamul barzakh. Kita niatin pahalanya buat orang tua kita yang telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Isra Mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala qaumin yajruuna fi yaumin wa yasiluna fi yaumin kullama hasadu ada wa makan wa qultu li Jibril man haula qala hum min ummatika ya Muhammad ma ya'maluna fi dunya qala alla yunfikuna amwalahum fi sabilillah yudha'ifu adhaban katsirah wallahu yudha'ifu liman yasha wa ba'da kulli syai'in. Tatkala Nabi Isra Mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu, Nabi diperlihatkan oleh Ta'ala linuriyahu min ayatin. Nabi diperlihatkan oleh Ta'ala sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi melihat ada suatu kaum yang sedang menanam satu benih. Yang ditanam tuh benih-benih di ladang yang begitu luas. Belum satu hari benih itu tumbuh pohon dan berbuah begitu lebat. Kemudian Nabi SAW merasa heran, begitu hebat orang tersebut nanam benih belum satu hari tumbuh pohon dan buah begitu lebat. Kemudian Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka itu? Kata malaikat Jibril, mereka itu adalah umatku kau. Kalau memang mereka itu umatku, apa yang dikerjakan ketika di dunia? Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka itu orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu, pembangunan masjid, madrasah, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini sebagai donatur, ataupun mengeluarkan sebagian hartanya untuk kenyaman seseorang dalam melaksanakan ibadah di masjid ini untuk membeli yang namanya karpet. Jangankan orang yang lagi jalan, ataupun orang yang lagi duduk, ataupun orang yang lagi sholat, semut saja lewat itu pahala diberikan bagi orang yang menyisipkan hartanya di dalam pembangunan masjid ataupun karpet yang telah digelar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensisipkan harta kita. Kita niatkan pahalanya buat orang tua kita. Itu namanya sedekah memang berat, tapi harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak bakalan bisa. Pikir harus hilangin jauh-jauh. Sebab Allah janjikan wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian belanjakan Allah yang akan ganti. Kalau Allah yang ganti, kita jangan sampai berat. Karena semua yang kita raih itu ada pemberian. Pemberian dari Allah. Allah wasilahkan baik rezeki yang Allah berikan dari orang tua kita, ataupun rezeki dengan usaha yang kita usahakan. Kemudian kita nggak punya, kemudian kita punya, itu titipan dari Allah Ta'ala. Kemudian kita dititip oleh Allah Ta'ala dengan sombong, jabatan, harta kita, tapi kita berikan kepada orang lain. Kita titip pada fuqara dan miskin untuk kita simpan bekal kita nanti di akhirat. Kita akan petik kebaikan itu apabila kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu sedikit pun untuk berbuat baik. Sebab orang yang berbuat baik pasti dia akan beruntung. Orang yang berbuat baik pasti hidupnya akan tenang. Orang yang berbuat baik pasti hidupnya jadi orang yang sukses. Orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.